baby. Catch my heart, catch my heart, baby. Da 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 da. Baby. Da 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 da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Oke, nanti Ibu kalau bilang bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak, kalian bilangnya alhamdulillah, badan sehat, pikiran cerdas, bahagia, yes 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 gitu ya. Ya, Bisa betul. nggak? Bisa kan ya? Oke, Ibu coba ya. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah, Badan sehat, pikiran cerdas, bahagia, yes yes yes. Oke, ini sudah sangat semua apa belum sih, kok kayaknya lemes banget? ngantuk Bu. Ngantuk. Oh, habis Istirahat Bu, habis makan. Oh, habis makan jadi Waktunya ngantuk. tidur. Oh gitu ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa ya mau memimpin doa ya? Abid lagi. Abid ketuanya. Oh boleh. Ayo Abid dipimpin doa Abid. Baik Bu, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Nah, agar semangat kebangsaan kita tumbuh, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya agar sikap cinta kita juga tumbuh. Siapa yang bisa memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya? Ayo siapa? Alvin mau? Oh iya. Lagi Bu. Oh iya Alvin di depan. Nyanyikan lagu. Baik teman-teman, dimohon untuk berdiri. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik teman-teman, silakan duduk kembali. Terima kasih. Ya Bu. Coba kalian lihat kanan kirinya apakah ada sampah atau tidak. Ada bersih? Banyak. Ayo coba diambil dulu. Kita harus jaga kebersihan.
Coba anak-anak, Indonesia ini merupakan negara yang memiliki banyak suku, budaya, bahasa, dan agama. Walaupun berbeda-beda, Indonesia tetap bisa rukun. Nah, menurut kalian, apa yang membuat Indonesia tetap bersatu? Ada yang tahu nggak? Iya, terus apa lagi? Ada yang tahu? Nah, yang membuat Indonesia tetap bersatu ini adalah adanya Pancasila, begitu. Yang selanjutnya, nah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian Pancasila sebagai dasar negara serta maknanya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan benar. Peserta didik juga diharapkan mampu menganalisis contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari serta menunjukkan sikap kerjasama dan tanggung jawab selama proses diskusi pembelajaran. Nah, coba kalian lihat yang ada di PPTIU ini. Menurut kalian, apakah kegiatan pada gambar ini sudah mencerminkan nilai Pancasila? Ada yang tahu nggak gambar satu ini gambar apa? Gambar rapat. Rapat atau apa? Melakukan apa itu? Musyawarah. Itu termasuk contoh dari penerapan nilai-nilai Pancasila. Kalau gambar yang kedua itu apa, anak-anak? Gambar gotong royong di masyarakat, pintar sekali. Nah, coba ibu mau tanya, siapa yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan dasar negara? Siapa? Saya, Bu. Oh ya, Alvin. Dasar dalam menjalankan negara, Bu. Seperti sebagai pedoman bangsa kita. Oh iya, pintar sekali. Ada yang bisa menambahkan jawabannya, Alvin? Saya, Bu. Iya, Abid. Dasar dalam menjalankan tugas negara, Bu. Oh iya, pintar sekali jawaban dari Alvin dan Abid itu sudah benar sekali. Jadi, Pancasila adalah dasar negara dan ideologi resmi Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Jadi, secara harfiah, Pancasila berarti 5 prinsip atau 5 dasar yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Nah, Kamus Besar Bahasa Indonesia ini mendefinisikan Pancasila sebagai dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas 5 sila. Oh ya, silakan. Nah, secara historis dirumuskan untuk menjadi identitas nasional yang berasal dari nilai-nilai masyarakat Indonesia dan dianggap penting sebagai identitas nasional. Nah, ini ada makna Pancasila sebagai dasar negara. Ibu mau dibacakan oleh Milia. Coba Milia dibaca itu yang ada di PPT. Nanti Bu, nomor 1 sampai 2 saja. Nanti selanjutnya akan Ibu pilih lagi. Makna Pancasila sebagai dasar negara. Iya. 1. Menjadi pedoman hidup bangsa. Artinya Artinya apa? masyarakat Indonesia harus menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam bersikap dan bertindak. Contohnya menghormati orang lain, bekerja sama dan bersikap adil. Terus yang kedua, 2. Menjaga persatuan Indonesia. Indonesia memiliki banyak suku, budaya, dan agama. Walaupun berbeda-beda, masyarakat Indonesia tetap bersatu karena memiliki Pancasila. ya sudah, terima kasih Milia. Selanjutnya coba dibaca oleh Eca, coba dibaca nomor 3 dan 4. Makna Pancasila sebagai dasar negara. Nomor 3 adalah menjadi sebuah negara. Artinya setiap anggota Indonesia harus sesuai dengan semakin nilai Pancasila. Nomor 4 adalah bentuk sikap cinta tanah air. Contohnya bangga menjadi Indonesia dan menjaga Indonesia. Ya, terima kasih Eca. Ini lagi coba dibaca sama Ninda. Ayo dibaca. Yang terakhir menjadi cita-cita bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia yang menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Iya, berarti makna Pancasila sebagai dasar negara ini sangat banyak anak-anak. Jadi ada 5 sebagai pedoman hidup bangsa, terus menjaga persatuan Indonesia, menjaga sumber hukum negara. Jadi segala peraturan yang ada di Indonesia ini harus bersumber dan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Terus membentuk sikap cinta tanah air. Yang kelima menjadi cita-cita bangsa Indonesia. Nah, sekarang Ibu mau tanya,
menurut kalian apa yang dimaksud dengan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan mengapa kedudukan tersebut sangat penting dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara? Siapa yang bisa menjawabnya? Ada yang tahu jawabannya apa? Apa ya? Nggak ada? Kalau nggak ada nanti akan Ibu jelaskan. Sepertinya Nggak ada, oke. Kan Ibu jelaskan ya. Jadi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila sebagai dasar dari suatu penyelenggara kehidupan bernegara bagi negara Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tersebut sesuai atau sudah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat. Dengan kedudukan istimewa tersebut membuat Pancasila ini menjadi proses penyelenggara kehidupan bernegara, memiliki fungsi yang kuat juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita juga harus mengamalkan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Pancasila ini sangat penting dan sudah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Begitu anak-anak. Coba ini Ibu ada video tentang penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kalian tonton terlebih dahulu ya. Nah, coba kalian tonton. Hai, aku Roni. Salam kenal semuanya. Kalian tahu apa gambar di video ini? Ya benar, itu adalah lambang Pancasila. Apa yang kalian ketahui tentang Pancasila? Apakah hanya sebagai lambang saja? Yuk, kita cari tahu sama-sama. Sila pertama, Tuhan yang Maha Esa. Itu berarti setiap penduduk Indonesia bisa bebas menganut ajaran agamanya tanpa paksaan dari pemerintah. Sila kedua, manusia yang adil dan beradab. Di mana kita sebagai manusia harus saling menolong dan saling menghormati kepada sesama tanpa membeda-bedakan. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Hal yang dapat kita lakukan untuk menerapkan nilai Pancasila sila ketiga adalah dengan mencintai tanah air. Dan kita, sebagai warga negara Indonesia, harus menjaga persatuan tanpa memandang perbedaan suku, ras, dan agama. Sila keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. Saat sedang melakukan kegiatan musyawarah untuk mencapai keberhasilan bersama, kita harus menerima apapun hasilnya dengan lapang dada serta dengan bertanggung jawab tanpa memaksakan kehendak. Sila yang kelima, keadilan sosial dari seluruh rakyat Indonesia. Untuk melambangkan nilai Pancasila sila kelima ini, kita dapat melakukan aktivitas gotong royong atau kerjasama demi kebaikan lingkungan untuk bersama. Itulah penjelasan mengenai Pancasila. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, sudah seharusnya kita mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dari video tadi kan sudah dijelaskan tentang contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, sila yang pertama tadi menjelaskan tentang apa? Tentang menghormati perbedaan agama. Terus yang kedua, saling tolong-menolong ya terhadap sesama. Terus yang ketiga, tentang persatuan. Terus yang keempat, menjelaskan tentang musyawarah. Yang kelima, tentang keadilan sosial. Jadi, minggu lalu kan Ibu sudah menyuruh kalian mencari contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dari lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, dan lingkungan masyarakat. Jadi nanti kalian akan Ibu berikan LKPD. Nah, nanti akan Ibu berikan LKPD. Nah, untuk LKPD-nya ini akan dikerjakan berkelompok. Satu kelompoknya berisi 2 orang ya. Nanti ada yang bisa mempresentasikan hasil dari diskusinya ke depan. Nanti Ibu kasih waktu untuk mengerjakan LKPD
RKPD-nya. Di sini akan Ibu bagikan RKPD-nya. Ada yang ditanyakan lagi terkait RKPD yang akan kalian kerjakan? Ya. Ya. Oke, baik. Kalau tidak, Ibu bagikan dulu ya. Nih, siapa ini kelompok berapa? Kelompok 1. Saya. Kelompok berapa kamu? 5. Ini kelompok berapa? Kelompok 2. Ya, itu kelompok 2. Ya. Oh, kelompok 3. Terus Ibu ini gimana ini kelompoknya? Kamu berdua? Di sini ada Bu, di sini. Sama Lihat di sana suruh. Oh, berarti Eca sama Mia. Coba, ayo Eca pindah ke sana. Di sini juga kelihatan. Iya, kamu nanti gak kelihatan di sini aja. Ini ya, dikerjakan ya RKPD-nya ya. Kurang nih, dikerjakan ya RKPD-nya ya. Coba ayo kalian kerjakan dulu. Ibu kasih waktu beberapa menit ya untuk kerjakan. Kalian berdiskusi terlebih dahulu. Ya Bu. Ini kalau ini Okta sama Mahdul ini, wih habis selesai. Oke, coba ayo kalian presentasikan hasil dari diskusinya hari ini. Coba. Nah, baik teman-teman, tolong coba diperhatikan terlebih dahulu temannya ini maju. Ayo. Ya Bu. Ayo. Yang pertama, membiasakan mempunyai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan keluarga. Perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan keluarga dapat dilakukan seperti mematuhi kedua orang tua, membantu pekerjaan rumah tanpa disuruh, terus menghormati sesama anggota keluarga seperti menghormati ayah, ibu, kakak, dan adik. Selanjutnya, berkata sopan dan tidak membantah. Selanjutnya, beribadah sesuai agama masing-masing. Oke, terus yang selanjutnya? Yang nomor 2 yaitu membiasakan mempunyai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan sekolah. Sekolah merupakan tempat yang sangat tepat dalam membina, mengajarkan, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Contoh perilaku yang mencerminkan peserta didik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ketika di sekolah yaitu mentaati peraturan yang ada di sekolah, terus menghormati guru dan staf sekolah, terus tidak mencontek saat ujian. Ya, biasanya itu siapa itu kalau Iya. Oh, Milia ini ya, berarti Milia. Selanjutnya menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Terus apa lagi? Aktif mengikuti kegiatan belajar dengan baik, Bu. Iya, pintar sekali. Lalu yang ketiga, membiasakan punya perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila dalam bidang pertemanan. Perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertemanan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menghargai pendapat teman. Ya, terus yang Kedua, tidak membuli atau mengejek teman. Oh, biasanya itu siapa? Kalau kita ya, pilih ya, ayo, Tiga, saling tolong-menolong. Yang keempat, berteman tanpa membeda-bedakan. Yang kelima, jujur dalam pergaulan. Lalu yang keempat, membiasakan mempunyai perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila dalam lingkungan bermasyarakat. Lingkungan bermasyarakat merupakan aspek terpenting yang mendukung pelaksanaan penerapan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila. Hal ini dikarenakan lingkungan masyarakat merupakan unsur terpenting sebuah negara dan bukan dalam melaksanakan pandangan berbangsa. Perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila dalam lingkungan masyarakat antara lain: yang pertama, tidak mengganggu orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Yang kedua, ikut kegiatan gotong royong. Ya, terus Yang ketiga, menjaga kerukunan antar warga. Empat, tidak membuat keributan di lingkungan masyarakat. Lalu yang terakhir, menghormati adat dan aturan yang berlaku. ya, terima kasih. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan yang paling tinggi, bukan sini, Bang. Ini buat berdua ya. Ya, ini saya kurang tahu. Iya. Terima kasih, Bu. Silakan duduk kembali. Nah, jadi yang dijelaskan sama teman kalian tadi itu sudah benar contoh-contohnya dalam penerapan Pancasila di lingkungan keluarga. Tadi berdoa. Kan contohnya tadi saling mematuhi anggota keluarga tadi kan ya. Yang pertama ini contoh dari ibu adalah berdoa bersama sebelum makan.
kedua, saling membantu orang tua atau yang dijelaskan sama teman tadi kan, membersihkan rumah, tidak membersihkan rumah saja. Selain itu juga kita harus selalu membantu kedua orang tua kita saat membutuhkan bantuan. Terus yang ketiga, menjaga kerukunan antar anggota keluarga. Kita tidak boleh bertengkar dengan adik, kakak, atau kita tidak boleh membantah omongan orang tua kita. Terus yang keempat, bermusyawarah saat menentukan tujuan liburan keluarga. Bukan hanya tujuan liburan saja, tapi semua permasalahan yang ada di dalam keluarga ini harus didiskusikan atau dimusyawarahkan. Apa solusi yang tepat. Terus yang kelima yaitu membagi tugas rumah secara adil. Kita tidak boleh iri-irian ya dengan sesama anggota keluarga. Terus yang selanjutnya, penerapan Pancasila di lingkungan sekolah. Yang pertama, menghormati teman yang berbeda agama. Di Indonesia ini ada berapa agama sih anak-anak? Nah, apa saja? Islam, Terus Buddha sama pintar sekali. Terus yang kedua, tidak membuli teman ya. Contohnya Mbak Palu tadi sudah benar. Terus yang ketiga, kerja bakti membersihkan kelas. Terus yang keempat, musyawarah saat memilih ketua kelas. Dengan adanya musyawarah ini, kita mendapatkan hasil yang adil gitu. Yang kelima, membagi jadwal tiket secara adil. Terus yang selanjutnya itu penerapan Pancasila di lingkungan pertemanan. Yang pertama, tidak mengejek keyakinan teman. Terus yang kedua, menolong teman yang sedang kesusahan. Terus selanjutnya, bermain bersama tanpa membeda-bedakan teman. Berdiskusi saat ada masalah dalam kelompok pertemanan. Pergantian saat menggunakan barang bersama. Terus selanjutnya dalam lingkungan masyarakat, menghormati kegiatan ibadah warga lain, kita tidak boleh mengganggunya. Terus menjenguk warga yang sakit, terus mengikuti kerja bakti di lingkungan rumah dan mengikuti musyawarah RT, ikut melaksanakan menjaga fasilitas umum bersama-sama. Nah, sebelum kuis, apakah ada yang bisa ditanyakan? Apakah ada yang kurang jelas apa? Ya, coba Mbak Asti. Tanya Bu, Ya. mengapa nilai Pancasila itu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Oke, ada yang bisa bantu menjawab dari pertanyaannya Mbak Asti? Oh iya, Yuda. Ayo silakan. Jadi menurut saya itu agar kehidupan masyarakat menjadi rukun dan aman. Iya, pintar sekali. Jadi, Pancasila ini akan dijadikan sebagai patokan dari penyelenggaraan kita dalam kehidupan sehari-hari. Terus ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Selain pertanyaannya dari Asti, ada yang bertanya lagi? Ya, Vira mau bertanya? Saya ingin bertanya. Iya, apa? Jadi gini Bu. Apa pertanyaannya? Nah, tadi kan itu kira-kira apa akibatnya jika masyarakat itu tidak menerapkan nilai Pancasila? Oh, ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Asti? Saya Bu. Oh iya, kenapa? Bisa terjadi perpecahan. Siapa tadi? Vira ya? Oh iya, maaf Vira ya, salah. Iya, Vira. Bisa terjadi perpecahan dan pertengkaran Ibu. Oh iya, benar sekali. Kalau kita tidak menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, akan terjadi perpecahan. Kita tidak punya aturan begitu ya. Nah, coba kalian join kuis yang Ibu buat ya. Untuk kalian kalian coba kalian scan terlebih dahulu kuisnya. Bisa nggak? Bisa Pak. Saya lebih bisa. Oke, sudah ya, coba ya. Udah Bu. Oh, Bu. Gimana ini? Waktunya cuma berapa detik itu? Ayo.
ini pertanyaannya. Ini akan ibu jadikan penilaian ibu ini ya. Yang nilainya paling bagus dapat apa? Terus Iya, betul sekali Mas Amin. Kamu kok pintar sih? Bravo. Sudah. Sudah. Padahal itu sudah sangat terlihat jawabannya itu yang mana. Lo benar. Wih, ayo contoh Pancasila kedua apa? Ayo. Tadi udah ibu jelaskan tadi. Apa? Ayo. Kalau pertama apa? Belum salah. Oh banyak banget. Iya, pintar sekali. Alvin. Ayo coba ini. Namanya apa? Pulang nggak sih? Pulang. 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 Habis ini. Itu jawabannya. Oh, pulang. Tuh, tapi jawab. Ayo baca ada lagi loh. Apa itu ya? Buang kepo. Kamu mau misal pertanyaannya ada 5 soal, terus kalian salahnya 5. Kira-kira 0 mau. Lihat maaf sudah jawab. Oh, belum jawab. Itu ya. Boleh. Oh iya benar. Ayo terus. Soalnya ada 10, jadi nanti kalian kalau benar semua nilainya 100 gitu. Sudah belum 100. Berinya 100 salah tahu. Terakhir ini kayak Ya Allah. ini terakhir. Apa fungsi penting Pancasila? A. Sudah belum? Sudah. Yeay. Coba kita lihat siapa ini yang benar. Sama Ceji pinter banget ini. Elsie. Apa itu? Ikan itu siapa nih? Iya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kalian jawab nanti bisa sedikit tambahan. Jadi jangan khawatir kalau nilainya jelek. Setelah pembelajaran hari ini, apa yang kalian dapat? Apa yang kalian pelajari tentang Pancasila sebagai dasar negara? Ayo siapa yang bisa merefleksikan? Oke, Mahlul, apa Mahlul? Saya belajar bahwa Pancasila merupakan pedoman hidup bangsa Indonesia dan menjadi dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Bu. Iya, pintar banget Mahlul refleksinya hari ini. Berarti Mahlul sudah benar-benar memperhatikan pembelajaran hari ini. Jadi kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini dapat disimpulkan bahwa dasar negara merupakan landasan utama dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara Indonesia yang menjadi sumber dari segala sumber hukum yang berlaku. Karena itu, setiap aturan dan kebijakan harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipahami secara teori, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti gotong royong, mentaati aturan, dan saling menghormati agar tercipta kehidupan yang tertib, adil, dan harmonis. Jadi, Bu harap setelah pembelajaran hari ini, kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan baik ya anak-anak. Bisa? Bisa kan ya? Sudah tahu contoh-contohnya kan? Penerapannya oke, pintar sekali. Cukup? Apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada? Cukup, oke. Akan kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Dan selanjutnya kalian pelajari materi yang ada di buku pendidikan
kewarganegaraan ya, pendidikan Pancasila ini ya, yang selanjutnya ya, oke? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan agar bisa selalu mengikuti pembelajaran setiap harinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.